nih Kak Elsya semangat banget nih Kak Heni. Soalnya kita ketemu lagi sama adik-adik di ibadah sekolah minggu online. Yeay. Nah kakak mau terus ingetin adik-adik untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Yang gimana tuh Kak protokol kesehatan? Protokol kesehatan caranya selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, dan jangan lupa juga sering-sering cuci tangan. Nah, bener banget tuh Kak. Kakak juga mau ingetin yuk ayat hafalan kita minggu lalu. Ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat 7c. Yuk kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan darah Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Oke, kita udah gak sabar nih mulai ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih kami semuanya boleh sama-sama ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah. Kami undang Roh Kudus mau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, berkati kami semuanya satu persatu Tuhan. Biar setelah ibadah ini selesai, kami semuanya mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, adik-adik semua masih semangat memuji Tuhan? Semangat banget Kak. Yuk kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam
bersukacita? Ya, pasti bersukacita. Nah, sekarang adik kita sudah bersukacita, kita mau menyembah Tuhan, kita mau pujikan pujian ini untuk sebentar mendengarkan firman Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Tuhan sangat baik buat kita adik-adik. Sebentar kita mendengar firman Tuhan, kita berlipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersukacita hari ini, kami memuji meninggikan nama-Mu, kami menyembah Engkau. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami untuk menjadi hati yang baik, menjadi tanah hati yang baik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar nasihat firman-Mu Tuhan itu sangat berguna buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita udah memuji menyembah Tuhan, kita sudah boleh merasakan hadirat Tuhan. Sekarang saatnya kita dengar firman Tuhan ya. Oke, siapin bolpennya, siapin catatannya. Kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Adik-adik masih ingat minggu lalu belajar firman Tuhan tentang apa? Ya, masih ingat? Hati yang bagaimana? Ayo, hati yang dikuduskan, itu minggu lalu. Kali ini kita belajar sesuatu yang beda. Apa itu? Hati yang panas. Wow, panas, hati yang panas atau panas hati. Ya, panas hati atau kata lainnya adalah iri hati. Ya, ini sesuatu tentang dosa. Dosa iri hati. Ya, apa itu iri hati? Ya, kalau kita lagi sebel atau lagi marah karena
teman kita mungkin punya lebih daripada kita, ya. Mungkin dia lebih pintar dari kita jadi sebel. Mungkin dia punya barang yang lebih bagus dari punya kita jadi marah. Itu iri hati, itu panas hati, ya. Jadi apapun yang membuat hati kita jadi panas, ya. Misalnya teman kita lebih kaya, barang-barangnya lebih bagus, mainannya lebih bagus, itu juga bisa membuat kita jadi iri hati, ya. Kita belajar tentang iri hati, dosa iri hati. Iri hati itu dosa, ya. Itu dosa. Meskipun nggak kelihatan, tapi itu dosa, ya. Itu dosa adik-adik. Jadi kita harus buang jauh-jauh tentang iri hati, ya. Kalau adik-adik pernah tahu ada nelayan yang khusus cari kepiting, ya. Ada nelayan yang khusus cari kepiting itu dia selalu bawa seperti baskom atau seperti ember, ya, untuk taruh kepitingnya. Tapi yang lucu, embernya itu atau baskomnya itu nggak pernah ditutup. Dia dapat gitu ya, dia mancing kepiting, dia dapat ditaruh di embernya. Dia dapat ditaruh di ember, nggak pernah ditutup. Dan si nelayan nggak pernah khawatir kalau si kepiting ini bakal keluar dari ember atau baskom itu. Karena apa? Karena ternyata kepiting-kepiting itu punya sifat iri hati. Ya, adik-adik tahu kepiting kan? Mr. Crab, temannya SpongeBob, itu kepiting. Ya, jadi dia punya sifat iri hati. Jadi kalau ketika kepiting ini berusaha keluar dari ember, dia sudah hampir keluar, teman-temannya tarik dia lagi masuk. Ya, ayo jangan keluar, sama-sama di sini. Ya, teman-temannya iri, ini satu mau keluar, mau bebas, enak, ditarik lagi. Jadi kepiting atau Mr. Crab itu punya sifat iri hati karena dia tarik lagi teman-temannya untuk kembali lagi ke baskom atau ke embernya. Jadi nggak perlu ditutup gitu ya. Itu sifat kejelekan dari kepiting. Kita bukan kepiting, amin. Kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ya, kita belajar tentang iri hati. Ada satu ayat yang mau bagikan yaitu Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini tentang perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh, ternyata kalau lakukan perbuatan-perbuatan daging itu nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Wih, ngeri ya. Kita nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah karena ada perbuatan daging yang salah satunya adalah iri hati atau panas hati. Jadi kita harus buang jauh-jauh iri hati. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat punya teman lebih bagus, mainan atau HP-nya lebih bagus, kadang-kadang kepingin, waduh kok enak HP-ku, kok HP butut gitu ya. Kok HP temanku yang kaya itu enak, bagus sekali, bisa buat foto, bisa buat ini, bisa game, bisa buat macam-macam. Jadi iri Nah, kali ini kita akan belajar gimana sih caranya kita buang semua perbuatan daging termasuk iri hati itu, ya. Jadi kita belajar dari satu kisah di Alkitab, ya. Di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, ya. Tentang Kain dan kancing. Dan kancing. bukan. Tentang Kain dan Habel, ya, bukan kancing, ya. Tentang Kain itu nama orang, ya. Tentang Kain dan Habel. Adik-adik mungkin udah banyak yang tahu di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita nggak akan baca, tapi ceritanya gini, ya. Ketika Adam dan Hawa melahirkan anak pertama dinamain Kain. Ya, anak kedua adiknya yaitu Habel, ya. Kisahnya ketika mereka mempersembahkan persembahan buat Tuhan, ya. Si Kain adalah seorang petani, ya, dia mengusahakan tanah, ya, dengan berbagai macam tanamannya dia persembahkan kepada Tuhan. Kemudian si Habel adalah seorang peternak, ya, memelihara kambing dan domba.
ketika dia mempersembahkan kepada Tuhan, dia persembahkan yang terbaik, yaitu anak kambing domba, lemak-lemaknya dipersembahkan. Dan Tuhan berkenan atau Tuhan mengindahkan persembahan daripada Habel adiknya. Dan pada saat itu Kain jadi marah. Kok dia bisa kasih persembahan yang lebih baik dari aku? Kenapa Tuhan berkenan atau mengindahkan persembahan dari Habel adikku? Aku kan kakaknya. Dia marah, dia sebel, dia iri hati. Dan Tuhan sudah tegur waktu itu. Tuhan sudah ingatkan, ya. Hati-hati, dosa sudah mengintip, seperti mengintip, ya. Jangan sampai diteruskan. Tapi Kain gak mau tahu. Singkat cerita, waktu Kain dan Habel ada di padang, dia bunuh adiknya. Mengerikan, ya. Gara-gara iri hati bisa Kain lakukan yang mengerikan, yaitu bunuh adiknya. Ya, jangan menyepelekan tentang iri hati. Kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, kelihatannya dosa itu nggak kelihatan karena di dalam ternyata ujungnya ada dosa yang begitu mengerikan, membunuh. So adik-adik kita harus belajar, ya. Kita harus belajar gimana supaya ketika menyelinap iri hati kita buang cepet-cepet. Karena kalau nggak gitu, itu akan narik dosa-dosa lainnya sampai dosa membunuh, ya. Oke. Sebetulnya Tuhan, tadi Om sudah katakan, Tuhan sudah peringatkan Kain, ya. Itu ada di Kejadian 4 pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini Om bacain, ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ya. Ayat 7. "Apakah mukamu tidak akan berseri ketika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Oke, kita belajar dari ayat firman Tuhan ini. Ternyata Tuhan ajarin Kain bagaimana dia harus lepas dari dosa iri hati atau dari panas hati. Yaitu apa? Kamu harus berkuasa untuk menolak dosa itu. Semua tergantung ke kita, ya. Setiap kita adik-adik adalah sudah di dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Kita orang-orang yang merdeka. Kita bukan budak dosa lagi. Kalau dulu sebelum di dalam Tuhan, ya, itu kita jadi budak dosa. Dosa suruh lakukan ini, lakukan. Dosa suruh lakukan ini, lakukan. Itu namanya budak dosa, ya. Suruh ngomong kotor, ngomong kotor. Suruh mencuri, mencuri, ya. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita jadi orang yang merdeka. Amin. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita sudah merdeka. Kalau orang merdeka itu bisa ngomong, enggak, aku enggak mau lakukan itu. Aku enggak mau iri hati. Harus berkuasa atas dosa itu, ya. Termasuk ini Tuhan sudah ajarin Kain sebetulnya, ya. Itu sangat menggoda engkau, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Kamu harus berkuasa bilang tidak. Aku enggak mau jadi iri, aku enggak mau jadi panas hati, ya. Harus ngomong gitu dan cepat itu disingkirkan karena dosa sudah mengintip seperti mengintip di depan pintu. Kita harus cepat-cepat. Kita harus cepat sadar dan bilang tidak terhadap dosa. Itu caranya yang pertama. Ada dua cara, ya. Yang pertama harus segera. Begitu ada timbul dosa iri hati, kita harus segera beresin. Tuhan ampuni, aku gak mau iri. Tuhan, aku mau bereskan itu semua, ya. Kita harus berkuasa dan kita berkuasa untuk bilang tidak karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi cepat diatasin, cepat dibereskan, maka dosa itu akan beres. Kalau enggak, seperti Kain tadi, ya. Kalau kita enggak cepat beresin, dosa iri hati ini seperti satu paket dengan yang lain-lain, ya. Ketika iri hati ini kita biarkan, maka ada paket-paket berikutnya, bukan paket hemat, tapi ini paket dosa. Ada paket kemarahan, ada paket kedengkian di situ, ada paket perselisihan, macam-macam. Biasanya dia ajak teman-temannya,
ya, satu rombongan itu untuk sama-sama ayo ikut, ayo masuk ke orang ini sudah iri. Mulai dah dia jadi marah, dia jadi dengki, dia jadi sombong, ya, dia jadi berselisih, berantem gitu ya. Itu satu paket, ya. Gambarannya seperti ini. Kalau kita adik-adik misalnya beli bakso, ya. Kalau beli bakso itu nggak mungkin pentolnya tok, ya. Pasti ada kuahnya, ada mie-nya, mie kuning atau mie putih, ya. Ada gorengannya, ya. Itu satu paket, namanya bakso, ya. Jadi satu paket sama. Kalau kita biarkan iri hati ini tetap di situ, maka teman-temannya satu paket kumpul, ya, seperti bakso satu paket, tapi ini dosa, paket dosa. Oke, jadi kita harus cepat sebelum paketannya datang, paketan yang lain-lain, paketan dosa yang lain datang, tegas tolak, ya. Itu yang harus kita lakukan. Karena seperti Kain tadi, dia biarkan berlarut-larut dosa itu sampai paketan yang terakhir yang mengerikan, yaitu membunuh, dia lakukan. Adiknya sendiri, darah dagingnya sendiri dia bunuh. Karena dia sudah mulai sebel, dia terus turutin itu dan dia marah, dia turutin terus sampai satu kali dia bunuh. Itu mengerikan, itu sangat mengerikan. So adik-adik, dari awal kita harus cepat atasi ini. Seperti firman Tuhan katakan, seperti yang Tuhan ajarin kepada Kain, ya, harus berkuasa. Aku bilang tidak, aku tidak mau iri, ya, aku minta damai sejahtera Tuhan kembali. Aku tolak semua iri hati itu, ya. Itu yang pertama. Oke, kakak punya kesaksian, ya. Jadi anaknya kakak anaknya Om yang pertama, ya dulu, bukan yang pertama, yang terakhir, yang paling kecil, ya. Anaknya Om yang paling kecil itu dia masih SD, sedang kakak-kakaknya ada yang SMP, ada yang SMA, ya. Ketika satu kali kakak-kakaknya libur karena habis ujian, tapi dia harus sekolah, dia sebel, ya, dia harus bangun, harus sekolah, ya, apalagi sekolah online. Anak saya yang paling kecil nggak suka, ya, dia sebel. Sementara kakak-kakaknya enak-enakan libur, ya. Dia sebel, dia marah, dan sudah kita ingetin jangan diturutin sebelnya, jangan diturutin iri hatinya, tapi dia nggak mau. Dan sepanjang hari itu jadi hari yang marah-marah, jadi hari yang nggak karuan, nggak enak, dia sendiri nggak enak, makan apapun nggak enak jadinya, ya. Jadi marah sepanjang hari sampai Om sama Tante biarin. Rupanya ketika dibiarin, Roh Kudus bicara. Dan dia sadar, dia minta ampun. Sorry Pak, sorry Ma, tadi aku tadi sudah marah-marah, ya. Nah, Om ajarin harus cepat, ya, harus cepat dibuang. Kalau enggak, ya itu tadi ada kedengkian, ada kemarahan, ada perselisihan atau berantem. Dia sempat berantem sama kakaknya, sama ininya. Jadi harus cepat. Karena itu satu paketan yang gak bagus, paketan dosa tadi, ya. Jangan diambil, sementara iri hati cepat langsung harus dibuang, ya. Itu harus tegas, ya. Jangan sampai seperti itu. Puji Tuhan, ya. Anaknya Om yang terakhir sekarang sudah bisa, dia sudah bisa mengatasi, ya. Hari-hari kemarin sebelum libur udah sempet tuh kakak-kakaknya udah selesai, apalagi yang SMA udah lulus gitu, ya. Udah di rumah, udah santai, tapi dia santai, dia tetap bisa sekolah dengan baik karena dia bisa jaga hati. Yang perlu jaga hati, jangan sampai kemasukan lagi iri hati, ya. Begitu iri hatinya mulai mengintip di depan pintu, enggak, aku enggak mau iri hati, harus tegas, enggak, aku enggak mau iri hati. Itu, ya, jangan sampai didiamkan seperti itu. Itu yang pertama, ya, supaya enggak uring-uringan seharian. Yang kedua, setelah kita mengatasi dosa itu, kita tolak, kita jaga hati kita. Yang kedua adalah mengucap syukur. Wow, mengucap syukur itu powerful. Mengucap syukur itu adik-adik sangat berpengaruh. Ketika kita dalam kondisi gak enak, ya, kita mulai mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu akan merubah atmosfer dalam hidup kita. Suasana hati, at least suasana hati kita jadi enak
Karena kita mulai ngucap syukur, kita mulai ingat yang baik-baik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Jadi tadi tolak iri hati, tolak panas hati. Yang kedua mulai mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah dalam keadaan baik. Aku sehat, gak ada sakit penyakit dalam tubuhku. Terima kasih Tuhan, aku boleh menikmati roti dengan selai yang enak ya. Semua bisa kita bikin ucap syukur ya. Om sama tante ngajarin anak-anak dari kecil dulu. Ayo belajar ngucap syukur. Ayo sebutin at least 7 hal yang kita bisa ucapin syukur ya. Lucu-lucu waktu anak-anaknya Om masih kecil-kecil dia bilang terima kasih ada lampu jadi kita bisa terang gak kegelapan. Terima kasih Tuhan ada pohon jadi bisa dilihat jadi bagus gitu. Dia bisa ngucap syukur apapun. Dan memang seperti itu. Hal yang terkecil sampai hal yang besar. Dapat HP baru, dapat sepeda, dapat mainan baru, kita bisa mengucap syukur. Tapi mengucap syukur itu dalam segala situasi. Ya, dalam segala hal. Mengucap syukur itu senantiasa. Ada ayatnya. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, dicatat 1 Tesalonika ayat 18. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam segala hal kita bisa mengucap syukur. Ya, mungkin hal itu nggak enak. Tapi kita belajar tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena segala sesuatu Tuhan sudah tentukan. Ya, langkah orang benar itu ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah endingnya itu Tuhan beri yang terbaik buat setiap kita. Ya, percaya adik-adik, Om juga ngalami. Ya, nanti Om saksikan apa yang Om alami. Ya, jadi itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ada lagi di 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, ya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Di kalimat yang pertama, aku mengucap syukur senantiasa. Dalam segala hal, senantiasa. Ya, minta dibeliin es krim gak boleh, apa yang dilakukan? Mengucap syukur. Bukan cuman minta dibeliin burger, dibeliin terus baru mengucap syukur, enggak. Tapi terima kasih, ngucapin syukur, berterima kasih dalam segala hal. Ketika kita enggak dapat apa yang kita inginkan, tetap mengucap syukur. Ya, bisa lakukan itu? Pasti bisa. Adik-adik pasti bisa. Ayo belajar. Ya, kalau yang gampang-gampang, yang enak-enak kita pasti bisa mengucap syukur. Tapi dalam keadaan yang nggak enak, kita kepingin dibeliin HP baru nggak boleh, dibeliin sepeda nggak boleh, tetap mengucap syukur. Ya, karena apa? Karena ada kuasa di balik pengucapan syukur. Ya, ada ketika kita mengucap syukur itu ada powerful, ada kuasa yang membuat at least suasana hati kita jadi tenang. Suasana hati adik-adik juga jadi tenang. Oke? Harusnya Kain belajar mengucap syukur. Kalau tadi sudah diingetin Tuhan untuk berkuasa atas dosa atau panas hati atau iri hati. Yang kedua, Kain mengucap syukur dalam segala hal. Dan dia bisa belajar apa sih yang menyebabkan persembahan adiknya ini bisa diterima. Ya, saya yakin Habel dia belajar dari papanya, ya, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata persembahan dari kambing domba, ya, yang terbaik, yang itu menjadi korban bakaran dan itu menyukakan hati Tuhan. Kain bisa belajar dari situ. Kalau dia mau mengucap syukur, dia tolak semua itu iri hati dan dia mulai mengucap syukur, dia belajar untuk dia berikan yang terbaik sehingga Tuhan juga berkenan, sehingga Tuhan juga mengindahkan persembahannya. Ya, setiap kita juga seperti itu. Ya, oke. Yang terakhir sebelum ayat hafalan. Satu kali di kantor Om, teman-teman Om, ya, itu banyak yang pergi, hampir semua teman-teman Om yang satu tingkatan itu pergi semua ke luar negeri. Ternyata Om nggak diajak, ya. Om disuruh kamu jaga kantor ya.
Karena kalau kita semua pergi, kantornya siapa yang ini? Kalau ada urusan-urusan gini gimana dong? Oke, saya bilang oke, nggak apa-apa, nggak diajak. Yang lain pergi ke luar negeri ya, ke satu daerah ke daerah lain, menikmati liburan. Oke, saya jaga rumah. Saya tadinya sempat Om tadinya sempat ngerasa kok gitu ya, kok giliran yang enak-enak pergi ke luar negeri. Ini zaman sebelum pandemi ya. Om nggak pernah diajak, Om nggak diajak ya. Akhirnya Om mengucap syukur. Ya sudah, dinikmati. Terima kasih, Tuhan tetap beri yang terbaik. Om belajar mengucap syukur. Ya, Om nggak mau jadi iri hati. Om jaga hati supaya nggak jadi panas, nggak jadi iri hati, tetap mengucap syukur. Ternyata, ya setelah semua mereka kembali kembali ke kantor lagi, setelah selesai mereka liburan semua, ternyata Om dikasih satu amplop lumayan tebel. Ini kompensasinya kamu nggak pergi ke luar negeri. Wow, dapat duit ternyata. Wah, puji Tuhan. Om bisa pergi sama tante, sama anak-anak, semuanya jalan-jalan sendiri, menikmati liburan sendiri ya. Daripada pergi ke luar negeri sendirian sama teman-teman, keluarga nggak diajak, Om lebih enjoy dengan keluarga. Ya ternyata Tuhan mendengar ya. Ternyata ada berkat di balik itu semua. Jadi tetap mengucap syukur meskipun nggak enak ya. Karena kita tahu di dalam Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ayat hafalannya. Amsal 14 ayat 30. Gampang ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, ayo dihafalin. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Ya, Amsal 14 ayat 30. Oke, dihafalin ya. Dan ingat, yang pertama harus berkuasa atas iri hati. Yang kedua, mulai ngucap syukur dalam segala hal. Ayo kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kalau kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menolak setiap panas hati, untuk kami tetap jaga hati kami, untuk tetap dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Mari mampukan kami, mampukan setiap adik-adik di rumah untuk tetap jaga hati, untuk tidak iri ketika lihat ada temannya yang lebih pintar, ketika hasil rapot temannya lebih bagus, dia tetap mengucap syukur. Dan adik-adik, mampukan adik-adik untuk tetap belajar dengan baik dan menghasilkan yang terbaik Tuhan, sehingga mereka pun boleh mendapatkan nilai yang baik. Dan tetap buat adik-adik selalu mengalami kemenangan bersama-Mu Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memberikan kemenangan. Dan setiap adik-adik, setiap kami adalah lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk mengucap syukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, sehingga kami tetap dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan kami tahu Tuhan, setiap langkah kami Engkau yang tentukan, dan Kau beri yang terbaik buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat siang ini, buat saat ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless all.